Mohon maaf, apakah suaranya jelas? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi perkuliahan pada mata kuliah keterampilan bahasa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Atia Hufiania Agustin, Umi Fadila, dan juga Ida Asina Juharia. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang keterampilan berbahasa minimal, di mana ada 3 poin pembahasan. Yang pertama yaitu aneka situasi pelibat menyimak, kedua meningkatkan daya simak, dan yang ketiga memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Untuk poin materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu macam-macam situasi pelibat dalam menyimak. Nah, di sini macam-macam situasi pelibat dalam menyimak dibagi menjadi 6 poin lagi. Yang pertama yaitu menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Yang kedua, petunjuk, keterangan, dan juga pengumuman. Yang ketiga, percakapan dan diskusi. Yang keempat, laporan. Dan yang terakhir yaitu radio. Baiklah, untuk poin pertama yaitu menyimak dalam tata kurikulum. Di mana dalam tata kurikulum ini keterampilan berbahasa mencakup 4 kegiatan yang meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, serta keterampilan menulis, di mana dan juga keterampilan membaca, di mana keempat keterampilan tersebut menjadi implementasi pada pembelajaran bahasa Indonesia yang menjadi salah satu tuntutan kurikulum 2013. Nah, sebagaimana seperti yang sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya, bahwa menyimak adalah salah satu keterampilan berbahasa yang harus dikuasai semua orang. Tidak lain dan tidak bukan, karena kegiatan menyimak ini merupakan kegiatan yang sangat penting dari berbagai aspek. Salah satunya yaitu baik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau kurikulum, serta pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, bagaimana yang dikemukakan oleh Winda, bahwasanya bahasa Indonesia yaitu sebagai penggerak mata pelajaran lain. Nah, di mana keterampilan-keterampilan di atas sangat berguna dalam mata pelajaran. Selanjutnya ada menyimak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana dalam pengklasifikasian, menyimak disebutkan interpersonal listening atau menyimak antar pribadi, di mana sumber suara yang disimak dapat pula berasal dari luar dari penyimak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, menyimak juga merupakan hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, keterampilan menyimak ini sangat diperlukan. Contoh dari menyimak dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana pengklasifikasiannya sebagai interpersonal listening, yaitu yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam percakapan, diskusi, seminar, dan juga sebagainya. Selanjutnya adalah petunjuk, keterangan, dan juga pengumuman. Nah, yang pertama yaitu petunjuk. Di sini petunjuk merupakan suatu pedoman, tanda, atau isyarat untuk menunjukkan, memberitahu, atau membimbing bagaimana sesuatu harus dilakukan. Nah, petunjuk juga merupakan suatu penjelasan tentang sesuatu yang harus diikuti untuk bisa mengerjakan sesuatu atau sebagai salah satu paham pertimbangan. Nah, contoh dari petunjuk ini apa sih? Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita secara tidak langsung sering sekali mendapat apa itu makna dari petunjuk. Misalnya ketika kita sedang selesai diperiksa, kemudian kita menyimak dengan teliti petunjuk penggunaan obat dari dokter, atau sebelum kita mengerjakan tugas, kita menyimak petunjuk-petunjuk langkah-langkah pengerjaan dari teman sekelompok atau dari penjelasan pengajar. Nah, selanjutnya ada keterangan. Nah, keterangan di sini yang dimaksud yaitu merupakan sebuah uraian untuk memperjelas sesuatu sehingga seseorang bisa mendapat pemahaman yang lebih optimal dari informasi tersebut. Nah,
biasanya contoh dari keterangan ini tuh ketika di pelajaran-pelajaran untuk anak MISD, tentu mereka harus sesuai gitu, sehingga bisa paham tentang apa yang ingin disampaikan. Misalnya ketika ada materi bahasa Indonesia, keterangan tuh yang gimana sih? Misal contoh, kakak menyuruhku membawa payung agar tidak kehujanan. Nah, di sini kan ada makna keterangan. Selanjutnya ketika misal kita sedang menyimak materi pada mata kuliah dan juga sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengumuman. Nah, pengumuman di sini merupakan suatu pemberitahuan baik melalui lisan maupun tulisan. Nah, yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum. Pengumuman ini sering sekali kita temui di kehidupan sehari-hari kita. Salah satu dari ciri pengumuman ini tuh apa sih? Yaitu yang pertama tadi seperti pengertiannya, yaitu ditujukan untuk umum. Kemudian pengumuman ini tidak bersifat rahasia karena pengumuman pasti kebanyakan kalau sehari-hari kita melihat tuh kayak bahkan pengumuman di kampus, di sekolah-sekolah itu kan bersifat umum, semua orang bisa melihat sehingga tidak bersifat rahasia. Selanjutnya ada disampaikan secara terbuka. Nah, secara terbuka kadang ketika di masyarakat, ketika kita di rumah, ada pengumuman entah pengumuman kerja bakti, pengumuman gotong royong, seperti yang biasa diumumkan di masjid-masjid seperti itu. Nah, selanjutnya pengumuman ini isinya menyangkut keperluan orang banyak gitu. Kadang ada pengumuman tentang event-event lomba, event-event seminar, dan juga lain sebagainya. Nah, contoh dari pengumuman sendiri ini tentu sangat banyak sekali teman-teman. Misalnya ketika kita di kampus itu pasti ada kayak papan buletin seperti itu, pengumuman entah juara lomba, pengumuman ada event lomba gemilang PGMI misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah percakapan dan juga diskusi. Nah, di sini saya menyimpulkan menggunakan gambar. Nah, dari gambar ini tentu sudah sangat terlihat perbedaannya antara percakapan dan juga diskusi. Nah, percakapan sendiri ini merupakan suatu kegiatan paling umum di antara berbagai bentuk komunikasi lisan yang jelas tentunya menurut berbagai kegiatan menyimak. Maksud dari percakapan sendiri yaitu merupakan percakapan dua orang atau lebih. Nah, sedangkan diskusi itu merupakan sebuah komunikasi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, diskusi ini mengacu pada satu topik dan berusaha terus maju dalam cara yang teratur menuju satu titik hasil keputusan. Perbedaannya yang lebih simpelnya yang bisa kita lihat itu percakapan itu hanya sekedar percakapan dua orang atau lebih yang pembahasannya itu istilahnya apa saja yang dibahas dalam suatu percakapan. Sedangkan diskusi itu merupakan sebuah percakapan atau menentukan suatu topik, sesuatu yang harus dibahas dan menuju kepada satu titik hasil keputusan. Nah, sering kali banyak sekali contoh di kehidupan kita sehari-hari. Misal ketika kita di kampus, ketika kita kuliah offline, kita ketemu dengan teman kita di dalam kelas. Ya udah kita bercakap-cakap, kita ngomong dari A ke B ke C. Nah, itu merupakan percakapan. Dengan diskusi, ketika kita di dalam kelas seperti ini misalnya, kita melaksanakan perkuliahan. Di sini ada suatu diskusi pemecahan masalah. Misal pada mata kuliah keterampilan bahasa ini, kita membahas tentang terlibat menyimak tuh seperti apa dan juga bagaimana menyelesaikan masalah ini seperti itu sehingga mendapatkan suatu hasil atau keputusan pemecah dari suatu masalah tersebut. Nah, hal lain ini digambarkan dari gambar ini yaitu kegiatan kelompok kecil serta pembicaraan informal. Ini merupakan dari percakapan. Nah, dan juga pembicaraan tidak resmi gitu. Jadi percakapan ini pembicaraan yang tidak resmi karena bisa dilakukan di waktu kapan saja. Mungkin diskusi juga bisa dilakukan di waktu kapan saja, cuman sifatnya lebih formal gitu. Nah, di samping kegiatan yang telah disebutkan tadi, baik di sekolah maupun di luar sekolah, anak-anak sebenarnya sering ikut berpartisipasi dalam diskusi. Berbeda dengan percakapan tadi, yang mungkin mengatur kesana kemari, diskusi ini berpusat pada satu topik tunggal, seperti tadi yang udah dijelaskan, yaitu misal contohnya diskusi ketika di dalam kelas, seperti sekarang yang kita lakukan saat ini. Nah, percakapan dan
seringkali kita pada semester 5 ini sebagai contoh saja, secara kesimpulan, kita tentu sudah pernah melakukan observasi. Misal yang sudah kita lakukan itu observasi mata kuliah bimbingan anak berkebutuhan khusus. Nah, setelah kita observasi, kita sebagai penyimak harus mengikuti rencana sang pembicara apa yang telah atau narasumber ucapkan ke kita. Nah, itu kita tuangkan dalam sebuah laporan. Nah, bahkan tanpa kita sadari sejak di masa sekolah dasar dulu, kita juga seringkali sudah melaksanakan kegiatan laporan ini. Misal kesempatan itu ketika seorang anak menyimak cerita, baik cerita yang dituturkan maupun dibacanya dari buku-buku dongeng, kisah-kisah, ataupun pengalaman pribadi. Nah, seringkali dulu waktu kita sekolah dasar itu kan biasanya setiap selesai liburan akhir semester itu kan ketika kita masuk guru-guru pada kayak setelah ini kita tulis ya cerita kita waktu liburan tuh kegiatan kita apa aja sih. Nah, ditulis, dirangkum, kemudian kita sampaikan kepada teman-teman di depan kelas. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk laporan. Kemudian rangkuman yang berupa laporan tertulis itu dapat pula melatih kita dalam keterampilan berbicara, sehingga itu tidak hanya keterampilan menyimak saja, tapi keterampilan berbicara juga yang dapat kita sampaikan. Selanjutnya yaitu ada radio. Nah, hidup di zaman modernisasi seperti sekarang ini menuntut kegiatan menyimak yang lebih meningkat. Pada masa kini, tidak sedikit orang-orang memiliki macam-macam alat elektronik. Segala jenis menyimak yang telah kita kemukakan pada pembahasan sebelumnya, kita dituntut dalam berbagai ragam situasi menyimak. Nah, selanjutnya, apa saja itu ada 5. Yang pertama yaitu menyimak sekunder, yaitu jenis kegiatan menyimak secara kebetulan. Nah, contoh dari menyimak sekunder ini tuh seperti apa? Misalnya ketika musik dipasang pelan-pelan sebagai latar belakang, atau sengaja kita mendengar musik saat berada di tempat umum. Misal kita berada di stasiun atau di dalam kereta api gitu. Biasanya kadang kita tidak, tujuan kita di dalam kereta kan tidak untuk menyimak musik atau pengumuman yang ada dari petugas tersebut gitu. Secara tidak sengaja kita mendengar musik-musik yang dinyalakan di dalam kereta atau di stasiun-stasiun. Selanjutnya yang kedua yaitu menyimak sosial atau menyimak konverasional, yaitu menyimak yang berlangsung pada situasi sosial tempat interaksi. Contohnya di saat kita dipanggil berbicara pada telepon. Nah, selanjutnya yang ketiga ada menyimak apresiatif. Menyimak apresiatif ini merupakan kegiatan menyimak yang menimbulkan apresiasi untuk keindahan. Nah, contohnya ketika kita menonton drama yang baik atau musik yang merdu dipentaskan atau dipagelarkan. Selanjutnya menyimak eksploratif atau menyimak interrogatif. Nah, di sini yaitu menggali informasi untuk memperoleh fakta, tujuan, dan juga manfaat. Contohnya ketika kita diberikan informasi ataupun berita ketika kita menonton televisi, biasa kan ada berita-berita entah itu mengenai berita cuaca atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyimak konsentratif dan juga menyimak kritis, yaitu menyimak yang sejenis telaah. Contohnya misal apabila ada masalah-masalah penting didiskusikan, seperti misal ketika ada pelajaran atau suatu kegiatan yang perlu pertimbangan atau perlunya sebuah diskusi. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang macam situasi terlibat dalam menyimak. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu peningkatkan daya simak akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indah Alvina Joharia. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin tentang meningkatkan daya simak.
Next. Yang pertama yaitu aneka pengalaman audio pemertinggi kemampuan menyimak. Pengalaman yang diberikan pada audio itu dapat meningkatkan daya simak seseorang. Nah, di antaranya itu ada beberapa pengalaman serta kegiatan yang akan turut mempertinggi daya simak para siswa. Nah, antara lain yang pertama itu ada menyimak pada guru. Menyimak pada guru apabila dia itu memperkenalkan bunyi-bunyi, terus urutan bunyi, lalu pola-pola intonasi, dan ucapan-ucapan dan tekanan serta jeda yang kontradiktif. Lalu menceritakan suatu kisah, kemudian membaca suatu paragraf puisi atau sebabak drama secara lisan. Kemudian selanjutnya memperagakan atau menirukan suatu dialog. Lalu bercerita mengenai suatu kejadian pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Dan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing responsi serta reaksi yang tepat dalam kegiatan pola bahasa. Next. Kemudian yang kedua itu ada menyimak para siswa lain. Kemudian yang ketiga menyimak pada rekaman-rekaman bahkan ucapan, struktur atau kosakata. Lalu yang keempat menyimak pada film-film bicara beberapa kali. Kemudian yang kelima itu ikut serta dalam percakapan-percakapan melalui telepon. Kemudian yang keenam menyimak pada rekaman-rekaman fonograf pelajaran-pelajaran yang sama yang berulang-ulang. Dan yang ketujuh itu turut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok diskusi atau diskusi panel. Next. Kemudian yang kedua itu ada aneka kegiatan peningkat daya simak. Next. Aneka kegiatan peningkat daya simak itu ada 4. Yang pertama, menyimak konservatif. Adapun beberapa manfaat dari menyimak konservatif itu yaitu yang pertama menyiagakan, yaitu menyuruh anak bersiap-siap untuk keperluan perbaikan serta peningkatan dengan mendiskusikan ciri-ciri dari kekurangan. Kurangnya perhatian para penyimak yang diperhatikan oleh para siswa. Kemudian selanjutnya yaitu membuat rekaman percakapan kelas. Membuat percakapan kelas itu adapun menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan. Kemudian mengevaluasi percakapan kelas yang berdasarkan daftar norma menyimak. Lalu mendorong para siswa untuk mengevaluasi diri sendiri, yaitu dengan menggunakan daftar norma sebelumnya. Next. Kemudian kegiatan menyimak yang kedua yaitu menyimak apresiatif. Menyimak apresiatif itu suatu kegiatan menyimak yang meliputi proses mendengarkan, memahami, menikmati, dan menilai. Dalam menyimak apresiatif ini harus dipertimbangkan dengan 2 aspek yang berbeda, yaitu pengolahan serta pengembangan cita rasa. Nah, pengolahan serta pengembangan rasa ini biasanya manfaat dari pengolahan yaitu untuk menyelidiki pendapat umum untuk mengenai berbagai preferensi atau pilihan daya simak. Pilihan menyimak para anggota kelas pada acara dan membentuk suatu panitia yang akan memberikan pengumuman kemajuan cara penglihatan yaitu yang disajikan pada suatu teater lokal atau pada acara radio dan televisi. Dan yang kedua yaitu keresponsifan. Next.
Lalu kegiatan menyimak yang ketiga yaitu menyimak eksplorasi. Adapun peningkatan pada eksplorasi yaitu yang pertama dalam memperluas dan mendalami makna kata-kata. Kemudian setelah menyimak seperangkat petunjuk hanya sekali saja. Kemudian setelah menyimak para siswa itu menuliskan petunjuk dan mereka menyimak informasi baru mengenai suatu topik yang sebagian telah pernah dipelajari. Next. Kemudian kegiatan menyimak yang keempat yaitu menyimak konsentratif. Yang menyimak konsentratif ini ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang disimaknya. Kemudian bentuk lain dari menyimak konsentratif yang menuntut para siswa untuk memperhatikan urutan ide-ide yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu permainan sederhana yang mengikut sertakan anak-anak mengulangi apa yang telah dikatakan dalam pertanyaan kumulatif para siswa terdahulu. Kemudian yang kedua adalah menarik. Yang menarik adalah memantonimkan suatu cerita atau yang terdiri atas 3 atau 4 adegan yang telah disajikan secara lisan. Kemudian yang ketiga, suatu tugas alternatif adalah penceritaan kembali cerita tersebut dalam urutan yang wajar. Kemudian yang keempat, alternatif lain itu adalah membuat gambar yang sesuai dengan adegan-adegan cerita tersebut. Kemudian ada tambahan dari meningkatkan daya simak, yaitu meningkatkan daya simak melalui storytelling. Untuk memperoleh kemampuan menyimak, daya simak itu diperlukan latihan yang intensif. Nah, pada dasarnya pengembangan keterampilan menyimak tingkat dasar ini dapat dibedakan atas 4 tataran pokok, yaitu yang pertama ada tataran identifikasi, kedua tataran identifikasi dan seleksi tanpa retensi. Kemudian yang ketiga itu ada tataran identifikasi dengan seleksi terpimpin dan retensi jangka pendek. Kemudian yang keempat, tataran identifikasi dengan seleksi retensi jangka panjang. Nah, kemudian proses menyimak atas 3 tahapan. Ada 3 tahapan yaitu yang pertama menerima masukan auditori, yang kedua memperhatikan masukan auditori, penyimak berkonsentrasi secara fisik dan mental. Kemudian yang ketiga menafsirkan dan berinteraksi dengan masukan auditori. Nah, penyimak tidak sekedar mengumpulkan dan menyimpan pesan, tetapi juga mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan pesan dengan pengetahuan. Lalu ada pula berbagai hambatan terhadap menyimak aktif, yaitu yang pertama sering melamun, kedua mendengarkan faktanya saja, lalu yang ketiga sikap badan yang kurang baik, kemudian yang keempat tidak menyimak, lalu emosi, kemudian pura-pura memperhatikan dan asyik membuat catatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Selanjutnya balik ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya, poin memilih bahan menyimak yang menarik perhatian akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Fadila. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memilih bahan menyimak yang menarik perhatian. Lanjut. Nah, di sini yang pertama ada duolog dan dialog. Duolog merupakan suatu situasi kelompok
dua orang atau kelompok kecil yang masing-masing memperoleh giliran berbicara, tetapi tidak seorang pun yang menyimaknya. Contohnya yaitu ketika sedang di sekolah, di masjid, dan lain sebagainya. Walaupun orang-orang terlihat menyimak satu sama lain, tetapi dalam kenyataannya mereka hanya menunggu waktu sampai giliran tiba bicara. Ketika salah satu orang sedang berbicara, yang lain sibuk memikirkan hal lain. Selanjutnya di sini ada dialog. Dialog kebalikan dari dialog. Dialog adalah yang melibatkan penyimak kepada orang lain. Pada orang lain seperti halnya pada diri sendiri. Dialog menuntut pendekatan terbuka, suatu kesudian mempengaruhi perhatian kepada orang lain dan memberikan respon. Contoh dari dialog yaitu adalah dua orang yang sedang saling berbicara dan saling memperhatikan satu sama lain. Next. Selanjutnya di sini ada hakikat perhatian. Hakikat perhatian adalah suatu proses penyelesaian dari berbagai ragam sebuah stimulus yang penting bagi seseorang pada saat tertentu. Nah, perhatian ini beroperasi pada situasi, sikap, dan rasa. Nah, perhatian yang diberikan terhadap sebuah percakapan pada suatu percakapan pada seseorang dan yang diberikan pada ujian lisan dan insentitasnya dari perhatian yang kita berikan. Selanjutnya, nah di sini ada konsep perhatian. Yang pertama ada konsentrasi mental. Mengkonsentrasi diri pada suatu mental dan mencakup masukan stimulus yang akan berbaur pada penampilan. Dengan penampilan, seperti halnya pada saat kita belajar di perpustakaan. Di perpustakaan dalam keadaan sunyi, sepi, dan tidak ada suara agar konsentrasi tidak terganggu. Yang kedua ada kewaspadaan. Yang ketiga, selektivitas, yaitu mampu memilih menerima beberapa pesan sekaligus secara serentak dan menyeleksi salah satu saja untuk diterima dan diberi jawaban. Contohnya seperti pada saat memesan makanan di rumah makan. Para pelayan menawarkan beberapa minuman dan makanan kepada kita, tetapi kita hanya memilih beberapa saja. Yang keempat ada mencari dan memeriksa. Suatu tanda tertentu di antara kesepakatan tanda-tanda seperti dalam mengidentifikasi tema sepenggal musik atau pesan dalam suatu ceramah atau khutbah. Yang kelima ada aktif dan giat, yaitu selalu siap sedia, terus siaga menjawab apa saja yang akan muncul, memberi respon terhadap segala ucapan, seperti pada saat upacara bendera 17 di istana, ketika bendera akan dinaikkan, seseorang berkata, hadirin yang terhormat, silakan untuk berdiri. Maka semua para tamu undangan akan berdiri dan hormat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir ada penataan diri, yaitu menata atau mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memberikan reaksi atau sambutan dengan cara tertentu, baik secara mental, baik secara fisik, seperti halnya dalam suatu perdebatan atau pada saat di panggung. Lanjut. Nah, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak. Dari beberapa pakar mengemukakan beberapa jenis faktor yang mempengaruhi menyimak. Menurutku terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perhatian menyimak, yaitu sikap, motivasi, pribadi, situasi kehidupan, dan peranan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Webb mengemukakan
ada 4 faktor, yaitu lingkungan, fisik, psikologis, dan pengalaman. Lanjut. Nah, dari persamaan dan perbedaan faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi menyimak dari para ahli, dapat disimpulkan dari Tarigan menyimpulkan ada 8 faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu yang pertama ada kondisi fisik. Seorang penyimak merupakan faktor yang penting dalam menentukan keaktifan serta kualitas menyimak. Kesehatan dan kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan bagi setiap penyimak. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis juga mempengaruhi proses dalam menyimak. Faktor psikologis ini dibedakan menjadi 2, yaitu faktor psikologis yang aktif memberikan pengaruh yang baik, dan faktor psikologis yang negatif memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan penyimak. Yang 3 ada faktor pengalaman. Kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang disimak. Sikap antagonis adalah sikap yang menentang pada perumusan yang akan timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang keempat ada faktor sikap. Faktor sikap adalah sikap seseorang akan berpengaruh pada kegiatan menyimak, karena pada dasarnya manusia memiliki 2 sikap, yaitu menerima dan menolak. Kedua sikap tersebut memberikan dampak dalam menyimak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang kelima ada faktor motivasi, yaitu merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang tersebut akan berhasil menyampaikan tujuannya. Yang selanjutnya ada faktor jenis kelamin. Menurut Julian Silverman, mengemukakan fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, antalik, rasional, keras kepala, dan tidak mau mundur. Sedangkan perempuan cenderung lebih subjektif, pasif, ramah, atau simpatik, sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, bergantung atau tidak mandiri, dan emosional. Selanjutnya ada faktor lingkungan, yaitu berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Yang kedua ada lingkungan sosial yang mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengapresiasi, serta mengevaluasi ide-ide. Dan yang terakhir ada faktor peranan dalam masyarakat, yaitu kemampuan menyimak dapat juga mempengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai guru dan pendidik, maka kita ingin sekali menyimak ceramah, kuliah, atau siaran-siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran di tanah air atau luar negeri. Perkembangan pesat yang terdapat dalam bidang keahlian kita menuntut kita untuk mengembangkan suatu teknik menyimak yang baik. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Umi Fadila atas pemaparan materinya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 3 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah memaparkan materi terkait dengan suasana menyimak, ya. Kemudian hal-hal lainnya di sini sudah saya lihat ada beberapa pertanyaan. Silahkan kelompok 3 untuk mengkopinya. Pastikan ada perwakilan yang bertugas untuk mengkopi pertanyaan-pertanyaan ini. Untuk co-hostnya silahkan untuk di close dulu present ini tampilannya. Atia silahkan. Silahkan di close dulu. Baik, kawan-kawan sekalian.
terkait dengan materi pagi ini, suasana menyimak, ya. Dengan pemahaman ini, ya ada beberapa poin tadi yang dibahas, mudah-mudahan menjadi bekal, bukan mudah-mudahan, ini akan menjadi bekal berharga buat kawan-kawan sekalian ketika kawan-kawan menjadi guru, ketika membelajarkan keterampilan menyimak, gitu kan, atau di luar membelajarkan keterampilan menyimak pun pada anak-anak didik kita, kawan-kawan sedang membelajarkan apapun, ya, memahami betul suasana menyimak yang seperti apa yang dibutuhkan oleh siswa ketika misalnya harapan kita tujuan pembelajaran hari ini bisa diperoleh gitu ya. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik, maka kita harus mengkondisikan suasana menyimak seperti apa, gitu kan, kepada siswa-siswa kita sehingga mereka itu ketika selesai pembelajaran mendapatkan sesuatu yang berharga ya dari hasil apa yang mereka simak. Ya.